Sobat Planters yang sangat saya banggakan, saat ini kita sedang berada di PT PN12, salah satu anak perusahaan holding perkebunan Nusantara yang berada di wilayah Jawa Timur. PT PN12 memiliki wilayah kurang lebih 80.000 hektar yang terbentang mulai dari Kabupaten Ngawi di sebelah barat hingga Banyuwangi di sebelah timur, dengan komoditi yang sangat beraneka macam, mulai tanaman karet, kakao, kopi, teh, tanaman semusim tebu, hortikultura, dan juga aneka tanaman kayu. Tantangan yang kita hadapi saat ini yang pertama adalah fluktuasi harga komoditi. Harga ini tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, semakin tingginya upah karyawan sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi kita. Namun kita masih punya peluang. Peluang yang pertama adalah di mana pasar masih terbuka lebar baik di internasional maupun di lokal. Kemudian adanya teknologi, digitalisasi masih banyak memberikan peluang kita untuk bisa menurunkan biaya produksi kita sehingga kita memiliki daya saing dan juga nilai tambah. Untuk menghadapi tantangan dan juga peluang-peluang tadi, pemimpin bagaimana yang diperlukan untuk perusahaan PT PN12? Menurut saya yang pertama adalah pemimpin yang memiliki strategi untuk menentukan bagaimana jangka panjang perusahaan ini mau dibawa berdasarkan data-data yang lengkap, yang menyeluruh, sehingga bisa memberikan kemajuan untuk perusahaan ini. Bagaimana dia bisa menganalisa kinerjanya, kemudian kekuatannya, analisa bisnis, kemudian harus menentukan formulasi arah strateginya bagaimana, formulasi arah strategi dan juga program kebijakan bagaimana, kemudian mengimplementasikan program-program tersebut. Manajemen strategik dibuat tidak cukup. Diperlukan seorang pemimpin yang mampu memimpin perubahan di perusahaan ini. Bagaimana dia menganalisa, mengidentifikasi kinerja yang sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun ke belakang, kemudian kekuatan, kelemahan perusahaan ini, peluangnya, ancaman ada di mana, dan juga dia harus tahu kondisi bisnis saat ini. Bagaimana tebu, karet, dan kopi Arabica adalah salah satu komoditi yang harus diunggulkan dibandingkan komoditi yang lainnya. Selanjutnya, pemimpin di PT PN12 harus memiliki visi dan misi yang ke depan. Tidak cukup hanya daya saing, ke depan kita harus memiliki daya saling. Kemudian tujuan perusahaan mau dibawa kemana, sasaran perusahaan ke depan bagaimana, kebijakan bagaimana, tata nilai yang harus dibentuk bagaimana, buat tim, buat evaluasi untuk bisa menentukan hal tersebut. Selanjutnya, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membangun sistem, struktur, strategi, bagaimana untuk membuat program-program yang akan dibentuk, apakah fokus, cost leadership, kebijakan ke arah mana, kemudian strategi bagaimana untuk menentukan tujuan. Ini hal yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melakukan eksekusi yang sangat cepat dan juga berani dengan data-data yang sudah dimiliki. Kemudian bagaimana dia bisa menginovasi hal yang bisa membuat semakin efisien dan juga efektif. Kemudian bagaimana memanfaatkan digitalisasi, teknologi informasi untuk membuat satu database, bagaimana bisa memonitoring, mengevaluasi sistem yang di lapangan hingga sampai dengan kantor direksi. Ke depan, PT PN12 harus berani memproduksi kopi dan teh secara hilir. Di luar sana, kaum milenial sudah sangat menggemari kopi dan teh kita. Sekarang bagaimana kita bisa mendistribusikan produk-produk tersebut yang sangat dinikmati oleh mereka. Dulu kita menunggu di kantor saja, customer sudah datang tempat kita. Namun untuk saat ini, ke depan kita harus menjemput customer kita. Ke depan kita harus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di luar sana, juga dengan sesama BUMN, sesama media-media sosial untuk bisa mengkolaborasikan produk-produk kita. Yang tidak kalah penting, tidak ada lagi senioritas, tidak ada junior, tidak ada milenial, tidak ada kaum senior. Kita harus sama-sama memberikan kreativitas dan juga kreasi untuk membangun PT PN12 lebih maju lagi. Saya Nelson Limbong, Kabak MCOA untuk PT PN12 Juara.